semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Minggu ini judulnya adalah belajar memahami Tuhan. Terambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ke-6 yang menjadi pokoknya ya. Tapi sebenarnya itu secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, kalau kita mendengar judul dari pesannya belajar memahami Tuhan. Ketika saya siapkan ini, saya ingin tahu kata belajar itu kan dalam kamus bahasa Indonesianya itu ada beberapa arti. Yang pertama, itu sebuah usaha untuk memperoleh sesuatu. Ya betul, ya. Karena apa? Kalau kita sekolah, kita kan waktu sekolah itu kan tempat di mana kita datang ke sekolah, kita diajar oleh guru, kita belajar sesuatu lewat mata pelajaran. Tujuannya adalah apa? Supaya kita mendapatkan pengetahuan. Kita terima ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga terima yang namanya kita jadi cerdas, ya. Kecerdasan kita bertambah seperti itu. Belajar juga punya arti bagaimana ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Secara terus-menerus. Ini lebih gampangnya itu saya umpama dengan olahraga, ya. Belajar itu seperti berlatih, ya. Kalau orang saya ingin bisa main badminton atau bulu tangkis, dia nggak tahu cara mukul, maka dia akan mungkin datang ke sebuah klub minta diajar, ya, dan ada guru yang mengajar bagaimana cara memegang raketnya, bagaimana cara memukul yang benar waktu bolanya datang dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita belajar, ya. Kemudian setelah kita bisa, kita juga pasti akan diajarkan strategi-strategi, ya, oleh pelatih. Waktu kita menghadapi tekanan, ya, dari sang lawan, apa yang bisa kita lakukan waktu kita bisa keluar dari tekanan tersebut. Di situ kita belajar, dan itu nggak bisa cuma sekali atau 2 kali, tapi harus terus dilatih, ya. Waktu mungkin ada di pelatnas, itu semua orang-orang itu dilatih hari lepas hari. Mereka nggak lepas dari yang namanya latihan terus menerus. Tujuannya adalah supaya mereka bisa lebih pandai dan lain sebagainya. Belajar yang ketiga yang bisa kita pahami adalah sesuatu yang bisa merubah sikap orang, ya, agar tidak melakukan hal yang salah lewat pengalaman yang terjadi di hidupnya. Misalnya orang terlibat narkoba, ternyata ketangkap, ya, akhirnya kan di penjara misalnya, karena harus menjalani hukuman. Kemudian setelah lain sebagainya, akhirnya ya dibebaskan dan kemudian pemulihan dan sebagainya. Kalau orang yang belajar, dia pasti tidak akan melakukan hal yang sama, karena dia tahu, aduh, ada di penjara nggak enak, ya. Saya jadi nggak bebas, rasanya nama saya jadi jelek dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang nggak mau belajar, mungkin bisa-bisa dia terjerumus ke dalam peristiwa yang sama. Demikian juga hal-hal yang tadi, kalau orang nggak mau waktu sekolah, dia nggak mau belajar dari apa yang diajarkan guru, ada satu masa di mana waktu ujian dia nggak bisa mengerjakan apa-apa. Waktu dia masuk ke dalam satu klub olahraga, kemudian dia pengen belajar tapi dia nggak mau belajar. Dia mau melakukannya seperti yang dia mau. Waktu mungkin menghadapi pertandingan, menghadapi tekanan dan sebagainya, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Nggak ada kemajuan apa-apa, ya. Jadi stuck, mandek seperti itu. Nah, begitu juga waktu pengiringan kita sama Tuhan. Ya, pengiringan kita sama Tuhan juga nggak beda jauh dengan arti dari apa yang dikatakan di dalam kamus tadi, gitu ya. Lewat hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan kita, sebetulnya kita lagi banyak diajar, ya, diajar oleh Tuhan. Cuma sayangnya kan seringkali kita nggak menyadarinya. Lewat masalah sebenarnya kita lagi dilatih, ya. Dilatih hari lepas hari. Tujuannya adalah apa? Supaya kita jadi kuat dalam menghadapi berbagai situasi, menghadapi berbagai keadaan, ya. Cara pandang, cara pikir kita juga diubahkan, ya, seperti itu. Saat kita terima pesan Tuhan ini waktu hari Minggu Bapak Gembala sampaikan, pastinya setiap orang kemudian baca mungkin buka aplikasi atau dengar kembali di YouTube. Pastinya respon setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang kemudian langsung merespon dengan benar, respon yang tepat, ya. Nah,
Saya bacakan kembali inti pesan Tuhan buat kita. Tuhan seringkali disalahpahami ketika tindakan Tuhan atas kita tidak sesuai dengan pengharapan kita. Padahal kalau saja kita mau mengenyampingkan segala kecurigaan kita terhadap Tuhan, kita sebetulnya sedang dibawa Tuhan ya ke satu titik yang luar biasa. Oh, itu pasti. Dimana kita baru akan mengerti nanti mengapa tentang hari ini diizinkan Tuhan untuk dialami. Ini kan sebenarnya kan satu hal yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ini kita benar-benar menjadi bekal buat kita ya, supaya kita jangan justru kebiasaan manusia itu memang seringkali menyadari itu di ujungnya. Tapi di sini kita belajar respon kita yang tepat waktu kita menghadapi masalah itu apa nih yang tiba-tiba Tuhan lagi ajarkan ya, seperti itu. Memang di masa penantian yang kita anggap lama tanpa jawaban dari Tuhan, kesalahpahaman dan kecurigaan akan Tuhan mudah sekali terjadi ya. Itu memang betul terjadi, seperti itulah ya, keberadaan manusia itu seperti itu. Waktu nunggu jawaban Tuhan gak ada aja, udah berdoa, udah baca firman, rasanya seperti itu. Terus berusaha untuk terhubung sama Tuhan tapi gak ada jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang manusia itu langsung punya pemikiran yang salah terhadap Tuhan. Begitu mudahnya seperti itu ya. Tapi kita di sini mau belajar dari sosok Daud ya. Kemarin kan Bapak Gembala sampaikan satu poin, tetap arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan dan kenali apa yang sedang Ia lakukan ya. Nah, untuk nanti lebih bagi Bapak Ibu yang belum mendengar bisa lihat di YouTube atau buka sekali lagi di aplikasi RDMB. Pagi hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan ya, berkaitan dengan pesan Tuhan ini, apa yang perlu kita pahami. Yang pertama, tetap percaya sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan dalam segala situasi apapun. Tetap percaya sepenuhnya kepada kasih setia Tuhan dalam segala situasi apapun. Ayatnya diambil dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang kelima atau 13 bagian 6a. Di situ dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ya, kemarin kan kita udah dengar latar belakang dari Daud ini. Dan hal yang luar biasa yang saya belajar dari sosok Daud ini adalah Daud berpikir nggak ada alasan baginya bahwa Tuhan itu lalai dalam kasih setianya. Dia nggak pernah memikirkan hal itu. Mungkin sebagai manusia dia punya kekurangan, keterbatasan, iya. Karena kan kalau kita baca di ayat sebelumnya kan bagaimana dia ada satu titik merasa, aduh kayaknya aku tuh lagi dilupakan, aku lagi ditinggalin sama Tuhan. Tapi betapa orang seperti Daud ini kan dia belum sebagai raja, ya belum diangkat sebagai raja. Posisi dia kan masih dalam satu proses perjalanan. Artinya waktu sejak dia menggembalakan kambing domba, dia kan banyak mengalami satu hal, keintiman dia dengan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, kasih setia Tuhan dia alami. Dan itulah yang membuat fokus dia tuh nggak terarah kepada masalah yang dia hadapi terus menerus. Tapi dia segera mengalihkan, oh dulu Tuhan aja menyertai aku, dulu Tuhan aja memelihara aku, yang memberikan aku kekuatan dan sebagainya, sehingga aku bisa menghadapi seorang Goliat. Itu adalah bukti perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan mengingat-ingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu yang dia lakukan, makanya dia segera mengalihkan dari segala masalah yang begitu berat ini, menekan ini, kepada perkataan ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dan ini nggak cuma sekedar keluar dari mulutnya aja, begitu aja gitu, wah supaya kelihatannya baiklah, enggak. Kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal berikutnya, di Mazmur pasal yang ke-16, saya baca ayat yang ke-7-nya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini bagaimana seorang yang selalu terhubung sama Tuhan beda responnya. Dikatakan pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.
Ini bagaimana seorang Daud, dia buka hatinya, dia benar-benar hati nuraninya itu mengajari dia bagaimana harus bersikap, bagaimana dia harus merespon dari segala persoalan yang ada. Ini nggak gampang yang dihadapi oleh seorang Daud, ini nggak gampang. Ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini kan persis kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kamal. Pandanglah Tuhan. Ya. Itu kan poinnya kan ada di Mazmur pasal yang ke-3 kalau nggak salah ya, 13 ayat yang ke-3 dan ke-4. Ya. Itu kan bagaimana seorang Daud, dia udah terbiasa waktu menghadapi masalah, yang dia cari adalah Tuhan. Itu yang pertama-tama. Makanya dia bisa berkata seperti ini, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi pada saat dia hadapi masalah apapun, dia nggak menjadi mudah untuk goyah. Mungkin ada saat-saat dia mulai sedikit goyah, tapi nggak menguasai hati dan pikiran dia. Tapi dia segera bertindak dengan benar. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Ini sebuah hal yang menjadi apa ya? Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi lifestyle di dalam kehidupan seorang Daud. Waktu dia hadapi satu tekanan yang berat seperti itu, di dalam kondisi apapun dia tetap percaya kasih setia Tuhan. Ini kan dahsyat sekali. Dan ayat yang ke-11-nya di dalam Mazmur 16 dia katakan begini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow, ketika saya baca ini luar biasa sekali Daud. Di dalam kesesakan, di dalam segala masalah atau keadaan apapun, dia selalu tetap punya rasa sukacita. Saya jadi ingat waktu pengalaman saya terakhir waktu sakit Desember lalu ya. Saya sempat cerita sedikit ya. Bagaimana ketika waktu sakit itu saya merasa ada di dalam satu titik yang paling rendah. Saya merasa nggak punya siapa-siapa lagi ya. Rasanya berteriak, memanggil orang-orang mungkin yang ada, kok nggak ada gitu. Sampai di dalam satu titik tiba-tiba seperti ada satu suara dan juga cahaya yang terang. Karena itu rasanya saya lagi berjalan di dalam lembah yang benar-benar gelap. Ya. Rasanya udah nggak tahu harus ngapain, dan kondisi saya itu seperti benar-benar lagi lemah. Ya. Seperti orang yang habis bertanding tinju, itu kan kita nggak bisa tinju dipukulin sama orang gitu, badan kita kan rasanya sakit gitu, seperti itu, lemes sekali. Jadi berjalannya itu dalam kondisi yang benar-benar lemah, nggak punya kekuatan. Ya berdiri aja rasanya kayak gemetar, mau melangkahi seperti itu. Jadi benar-benar dalam kondisi takut. Tapi di situ ada satu cahaya yang kemudian mengingatkan saya, ya betapa Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan kita semua. Itu adalah sebuah pengalaman yang membuat saya tetap kuat. Dan saya bersyukur ada fasilitas di dalam gereja ini, doa pagi seperti itu. Itu yang selalu memberikan kekuatan. Kita bisa setiap hari dengar firman, belajar firman dari orang-orang yang membagikan firman. Kita selalu membuka hati kita. Nah disitulah yang membuat saya selalu percaya, oh iya kasih setia Tuhan. Kadang-kadang kan kita lupa waktu kita ada di dalam titik terendah itu, Tuhan di mana ya? Tuhan kok kayaknya ninggalin aku ya? Tuhan kok kayaknya lupa sama aku? Tuhan kok nggak perhatikan aku seperti itu? Tapi disitulah saya belajar, oh iya Tuhan, ampuni kalau aku mungkin punya satu pandangan yang salah. Karena apa? Karena mungkin waktu saya sakit itu rasanya nggak enak banget. Tapi saya sadar, ya Tuhan, kalau dilihat penderitaan saya saat sekarang ini kan yang saya alami, memang nggak enak. Tapi kan jauh lebih nggak enak waktu Tuhan ngalami penderitaan, waktu mau menghadapi yang namanya kayu salib. Penderitaan saya itu nggak ada apa-apanya. Jadi itulah yang membuat saya tetap percaya, ya, kasih setia Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Makanya Daud kan dia tulis di dalam Mazmur 119 itu kan satu bukti dia punya satu perhubungan dengan Tuhan. Bagaimana, saya bacakan beberapa ayat aja ya. Nanti Bapak Ibu ini menjadi PR di rumah. Kalau baca Mazmur 119 walaupun ayat-ayatnya banyak, tapi ini benar-benar luar biasa. Orang yang punya hubungan yang dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, responnya memang benar-benar beda. Saya bacakan ayat yang ke-24.
Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Ini bukti bahwa seorang Daud, dia pengen selalu belajar memahami Tuhan. Isi hati Tuhan itu apa ya? Peringatan-peringatan Tuhan itu apa aja ya? Aku mau Tuhan itu selalu jadi penasehatku. Ayat yang ke-26. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Ini kan luar biasa sekali. Perkataan Daud itu nggak cuma ya asal ngomong aja lah supaya Tuhan senang, enggak. Tapi itu adalah bukti sebuah kerinduan bahwa Daud itu pengen selalu belajar sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dia andalkan di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Ya, ini adalah bagaimana seorang Daud begitu sangat suka untuk terus belajar sama Tuhan, pengen terus diajar sama Tuhan. Dan itulah yang membuat dia bisa menghadapi segala situasi ya, segala situasi seberat apapun dia selalu ingat, dia selalu cari Tuhan. Itu yang pertama. Ya, walaupun pada saat dia waktu jadi raja kan kita tahu ada satu hal yang membuat dia melakukan satu kesalahan. Tapi waktu dia sebelum dia diangkat jadi raja, waktu Pak Isa sampaikan waktu di ibadah minggu, sebenarnya saya udah pikir, wah Daud itu apa ya? Dia belajar apa ya? Langsung saya sebenarnya ingat, oh iya waktu Daud diperintahkan untuk bunuh Saul. Ya, dan ternyata kan itu udah disampaikan juga sama Bapak Gawan. Jadi saya belajar lagi, aduh Tuhan tokoh apa lagi ya waktu lewat pesan ini Tuhan lagi ajar aku. Nah, ini yang poin kedua ya, yang saya dapatkan waktu Tuhan belajar dari siapa lagi nih sebetulnya waktu kita ada di dalam masa-masa mungkin yang paling gak enak, masa-masa rasanya lagi ditindas seperti itu. Yang kedua yang saya dapatkan adalah tetap menjalankan setiap keadaan yang Tuhan izinkan dengan ketekunan, ketaatan, dan kesetiaan. Kadang-kadang waktu kita sudah tahu firman Tuhan, kemudian kita datang sama Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu, ajar aku dan sebagainya. Nah kemudian Tuhan ajar. Waktu Tuhan ajar, kita jalani proses itu. Sekarang respon kitanya seperti apa? Apakah kita siap menghadapi saat-saat yang paling gak enak? Siap enggak? Kadang-kadang kan manusia waktu cuma mintanya aja tapi waktu diizinkan hal itu terjadi, nolak. Aduh kok gini ya? Aduh kok seperti ini sih, saya harus menghadapi Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya harus alami ini? Kenapa saya harus alami itu? Ya. Kadang-kadang kan respon manusia itu suka seperti itu. Nah saya belajar dari satu tokoh lain di Alkitab yang namanya Yunus. Kita tahu kan kisah Yunus dari waktu dia usia 17 tahun, kemudian dia diperintahkan oleh ayahnya, coba kamu lihat saudara-saudaramu yang lagi menggembalakan kambing domba. Nanti setelah itu kamu kasih tahu seperti apa dan sebagainya. Ya. Tapi kan di hari itu waktu dia pergi, kemudian dia ketemu, di saat itulah dia benar-benar dibuliin sama kakak-kakaknya. Bahkan kakak-kakaknya langsung berpikir udah aja bunuh aja lah. Ya. Tega-teganya namanya kakak kandung untuk nyingkirin dia. Karena apa? Karena iri hati. Waktu Yusuf dapat mimpi, waktu Yusuf dapat baju yang indah dari ayahnya, ini membuat kakak-kakaknya iri. Ya. Nah, kalau kita pikir salah Yusuf apa ya? Kan rasanya nggak ada. Sampai kemudian karena bagaimana dia kemudian dibuang, ya. Usia 17 jauh dari keluarga, dibuang ke negeri orang, ya nggak tahu, kemudian harus jadi budak. Waktu dia kerja kemudian difitnah, tiba-tiba dijeblosin ke penjara, dia nggak melakukan kesalahan. Saya lagi merenungkan, kira-kira Yusuf melakukan apa ya? Apakah Yusuf protes nggak sama Tuhan? Tuhan, kenapa? Jadi saya membayangkan seperti itu, saya merekayasa seperti itu. Kenapa saya kan harus ngalami hal ini? Dan itu kan di penjara itu cukup panjang, kurang lebih mungkin antara 11-12 tahun. Karena usia Yusuf pada waktu dibuat itu kan kurang lebih 17 tahunan, seperti itu. Ya Alkitab mencatat. Kemudian sampai pada satu masa juru minum dan juru roti masuk ke penjara karena satu peristiwa. Ya.
Nah, kemudian di sini saya belajar sesuatu. Orang kalau lagi ada di dalam satu titik terendah, kalau dia enggak membangun satu hubungan sama Tuhan, ya bagaimana mungkin pada waktu itu kan juru minum dan juru roti mengalami mimpi, kemudian bisa diterjemahkan oleh Yusuf pada saat itu juga. Itu kan menjadi satu bukti bahwa Yusuf tetap terhubung sama Tuhan buat saya gitu. Karena Yusuf bisa mengartikan arti dari mimpi tersebut ya. Tapi kan di saat itu ada satu masa di mana Yusuf seolah-olah berharap, nanti kalau kamu dibebasin, ingat-ingat aku ya yang lagi ada di penjara ini, supaya aku bisa tolong kasih tahu sama tuanmu ya, supaya aku mungkin bisa keluar, karena aku kan nggak melakukan kesalahan apa-apa seperti itu. Nah, kita bisa lihat di dalam kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-14, di sini katakan begini. Ini Yusuf berkata begini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ini kan satu ibaratnya kayak satu keluhan, sedikit keluhan ya. Walaupun kita nggak tahu, ini kan Alkitab nggak mencatat hari-hari yang dilalui oleh seorang Yusuf. Tetapi bagaimana Yusuf ini kan sebenarnya lagi diajar sama Tuhan. Nah, apakah di dalam perjalanan Yusuf ini dia belajar nggak untuk memahami apa yang lagi Tuhan ajarkan? Dengan sebuah proses. Kenapa dia harus diperhadapkan, dia ada di keluarga dari Yakub, kemudian ketemu sama saudara-saudara yang seperti ini. Itu kan sebuah proses di dalam kehidupan dia. Waktu dia dikasih mimpi sama Tuhan, kemudian kok rasanya mimpinya beda banget ya sama apa yang aku alami seperti ini. Aduh, kayaknya nggak pernah tuh hal itu terjadi dalam kehidupan. Mungkin aja dia bisa berpikir seperti itu. Itu sebuah proses yang harus dia lakukan. Tapi apakah dia jalani semua itu dengan sebuah ketaatan nggak? Apakah dia jalani semuanya dengan sebuah kesetiaan nggak? Apakah dia jalani semua itu dengan ketekunan dia nggak? Itu dia jalani semuanya itu. Dia lewati proses itu. Perjalanannya panjang. Bahkan dia mungkin berpikir, aduh kalau bisa ada orang yang tolong aku untuk keluarin aku lah. Mungkin dia berpikir seperti itu. Dia berharap seperti itu. Tetapi kan Tuhan lagi belum izinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Karena Pak sudah sampaikan, ada waktunya Tuhan ya, untuk mengangkat orang, meninggikan seseorang. Tapi orang itu harus melalui proses dulu. Yang diajar adalah apa? Ya mungkin kerendahan hati. Mungkin yang diajar adalah kalau Yusuf pada waktu itu nggak mengalami proses, mungkin Yusuf akan mudah untuk benci orang. Yusuf akan mudah untuk mengadu domba orang. Karena kan waktu dia umur 17 kan dia tahu perbuatan kakak-kakaknya ini nggak baik. Dia tahu bahwa itu nggak baik. Dia adukan sama ayahnya. Nah, kalau hal ini dibiarkan terjadi, bisa aja kan selalu tugasnya adalah laporan sama ayah. Pak, ini begini, Pak si kakak ini yang pertama begini, yang kedua begini, kan wah kayak diadu domba seperti itu. Nah, ini tuh mungkin di mata Tuhan ini nggak baik. Makanya Tuhan proses yang namanya Yusuf. Yusuf harus mengalami satu hal yang benar-benar nggak enak di dalam kehidupannya. Dia mungkin pada saat itu dia benar-benar benci sama kakak-kakaknya. Tapi di situ diproses, engkau nggak boleh benci, ya. Engkau harus bisa mengampuni, ya, saudara-saudaramu, kakak-kakakmu. Itu yang dibentuk oleh Tuhan, ya. Cara pandangnya, cara pikirnya, itu luar biasa sekali. Dan Yusuf meresponi itu, ya dia jalani hal itu sepanjang hidupnya. Nah, ini kan betapa luar biasanya, gitu. Sampai bagaimana kan pada akhirnya kan Yusuf kan waktu Yakub udah meninggal, kemudian kakak-kakaknya di dalam satu kondisi ketakutan, aduh jangan-jangan nanti dia akan balas dendam nih. Itu kan pikiran dari kakak-kakaknya. Tetapi apa yang Yusuf bilang? Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi di sini dia belajar
lewat proses yang kenapa dia mengalami hal tersebut, kenapa dia harus ada di negeri orang, kenapa dia harus ada di rumah Potifar, kenapa dia diizinkan untuk mengalami sesuatu yang dia tidak lakukan, kemudian dia di penjara. Dia belajar di situ untuk memahami Tuhan lagi mau bentuk aku seperti apa sih. Sampai pada saatnya tiba-tiba yang tidak terduga, ya, Raja Firaun mimpi, kemudian gak ada orang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Sampai akhirnya ada orang yang ingat, oh iya, di penjara itu ada orang Ibrani Sony dipanggil, ya. Itu kan satu masa di mana tiba-tiba kan Yusuf seperti diangkat seperti itu. Dan betul, akhirnya kan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu kan satu bukti bahwa di sini kita bagaimana prosesnya sebetulnya. Waktu kita mungkin minta Tuhan tunjukkanlah jalan, apakah kita siap enggak gitu waktu kita menjalani proses tersebut dengan ketaatan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita. Nah di sini yang kadang-kadang seringkali kita tuh miss, kita kehilangan arah. Aduh, rasanya udah jalani ini lama-lama kayaknya mulai putus asa. Akhirnya hilang pengharapan. Akhirnya kecewa. Udah apa-apa sama Tuhan udah curiga. Udah salah paham, pasti beginilah, pasti begitulah. Nah, di sini kita belajar. Makanya kan kalau kita mau belajar sesuatu pasti sebetulnya kita saya percaya Bapak Ibu yang datang setiap pagi di doa pagi ini kan terus dikuatkan firman Tuhan. Kita terus belajar. Jadi lewat segala situasi apapun kita nggak mudah menjadi orang yang tiba-tiba mudah menggerutu, mudah bersungut-sungut sama Tuhan. Saya percaya kita semua diubahkan cara pandang, cara pikirnya. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang terus kita terima. Makanya kan waktu minggu kemarin kan pesan Tuhan itu kan ingatlah Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Itu adalah salah satu bentuk waktu kita mengalami proses tersebut, kita selalu ingat. Seperti Daud, oh iya ya pertolongan Tuhan begini, oh iya ya begini. Nah kita kan nggak menjauhkan diri kita juga dari mungkin yang namanya seperti wadah doa pagi ini. Kita mau mengorbankan diri kita untuk datang. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa buat saya pribadi. Waktu sejak pertama saya datang ya di gereja ini, itu menjadi sebuah kekuatan waktu menghadapi berbagai masalah. Sehingga di dalam titik terendah apapun rasanya tetap pokoknya percayalah, pokoknya Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara hidup saya ya. Dan pastinya Tuhan juga akan memelihara dan mencukupkan apa yang Bapak Ibu mungkin saat ini sedang pergumulkan. Nah karenanya ini kan di dalam Roma 8 kan kita udah tahu ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang selalu berkata Tuhan aku mau mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, ya siap-siaplah kita menghadapi proses. Waktu hadapi proses itu, apakah kita punya kekuatan enggak waktu kita menjalani semuanya itu? Itu yang harus kita latih sebetulnya. Kita belajar bahwa lewat segala masalah, lewat segala persoalan, tantangan di dalam kehidupan kita selalu belajar. Kenapa Tuhan sampai kasih pesan ini? Ya mungkin aja karena masih banyak ya di antara kita masih nggak mau belajar lewat pesan-pesan Tuhan dari minggu ke minggu. Gimana Bapak Gembala datang sama Tuhan, cari jawaban Tuhan, cari perkataan Tuhan, tapi mungkin masih banyak orang yang masa bodoh lah, ya seperti itu. Makanya kita diingatkan belajar memahami Tuhan. Artinya kan ya kita harus siap menghadapi latihan demi latihan supaya kita menjadi orang yang cakap di dalam menghadapi berbagai situasi. Menjadi orang yang benar-benar ya tetap saya harus percaya sama Tuhan. Bahkan dari situ kan sebetulnya menimbulkan, membangkitkan kegairahan, membangkitkan semangat kita, membangkitkan keteguhan hati kita, membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang namanya keraguan-raguan, nggak ada lagi yang namanya aduh curiga nih sama Tuhan, kayaknya Tuhan begini nih sama saya, Tuhan kayaknya nggak adil sama saya. Kok orang itu begini, orang itu nggak melakukan apa-apa tapi dia rasanya diberkati ya dan lain sebagainya. Ini bukan bicara soal berkat tentang kekayaan, tapi ini bagaimana proses membentuk karakter
anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, karenanya biarlah pagi hari ini boleh menjadi satu bekal buat kita semua di dalam menjalani apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Biarlah boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.